Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Love Channel. Kali ini saya akan mengemukakan dan membahas masalah-masalah yang sangat dan perlu diketahui, yaitu masalah ancaman pidana bagi perusak lingkungan hidup, ya. Bagi perusak lingkungan hidup akan dikenakan pidana, penjara, dan denda, ya. Itu yang dimaksud dalam pasal 374 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH, perlindungan tentang lingkungan hidup, ya. Itu setiap orang yang karena perbuatannya merusak lingkungan, ya, merusak lingkungan atau mencemarkan lingkungan, baik dengan sengaja maupun karena kealpaannya, ya, bisa dikenakan pidana dan pidana denda, ya. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, ya. Itu sebagai dasar hukum yang baru tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup yang mencabut Undang-Undang nomor 23 tahun 1997, ya. Itu sudah tidak berlaku lagi. Dalam menjaga lingkungan hidup ini, ya, ini diserahkan kepada daerah dan pemerintah pusat, ya, untuk menjaga lingkungan hidup di daerahnya masing-masing, ya. Apabila ada seseorang yang melakukan pencemaran, ya, bagaimana pertanggungjawabannya? Apakah itu perseorangan atau badan hukum atau dalam hal ini perusahaan-perusahaan, ya, otomatis berbadan hukum, ya. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan denda pada mereka, ya. Menurut saya untuk menerapkan sanksi pidana, contohnya yang pada beberapa hari yang lalu terjadi karena kealpaannya menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, kebakaran, ya, di Gunung Semeru yang sangat luar biasa, ya. Ini bisa dikenakan dua aspek hukum kepada mereka. Yang bertanggung jawab di situ siapa? Ya, prawedding, ya, foto prawedding yang bertanggung jawab siapa? Badan hukum atau pengelola, ya. Ini harus bertanggung jawab, ya, baik itu secara pidana maupun perdata, ya. Jadi ada pertanggungjawaban dua, pidana dan perdata, ya. Kalau pidana ini pihak kepolisian bisa mengusut, ya, tindak pidana yang telah dilakukan baik sengaja atau karena kealpaannya. Nah, kemudian kalau perdata ini Pemda bisa melakukan gugatan kepada badan hukum atau perorangan yang karena kealpaannya atau karena sengaja merusak lingkungan hidup. Contohnya itu prawedding yang menyebabkan kebakaran. Ini bisa kena pidana, bisa kena hukum perdata. Yaitu Pemda bisa menggugat pada mereka untuk menuntut ganti kerugian. Nah, pidana di sini adalah hukum publik. Jadi juga bisa penegak hukum melakukan penindakan, ya, sesuai dengan aturan hukum yang ada, ya. Menurut saya dalam penegakan hukum lingkungan ini ada 4 aspek hukum yang bisa diterapkan. Yang pertama
aspek hukum pidana. Yang kedua, aspek hukum perdata. Yang ketiga, aspek hukum administrasi negara. Yang keempat, aspek hukum internasional. Saya jelaskan kepada saudara-saudara sekalian, aspek hukum pidana jelas tadi sudah saya singgung di depan, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup ini udah ada ancaman pidana bagi perusak lingkungan hidup baik sengaja karena keapaannya, ya, yaitu diatur dalam pasal 60 yaitu pasal 104 Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya. Itu bisa kena ancaman pidana, ya, yaitu 3 tahun, denda 5 miliar rupiah, ya, karena keapaannya, ya, bisa dikenakan pidana denda. Kalau itu dengan sengaja merusak lingkungan hidup, mencemarkan dengan sengaja, ini kena ancaman pidana 5 tahun sampai 15 tahun. Denda 5 miliar sampai 15 miliar, ya. Jadi tidak main-main perusak lingkungan. Nah, hidup baik itu di pegunungan, baik itu di mana tempatnya banyak ada hutan buatan. Nah, ini ada ancaman hukuman dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu, ya. Jadi tadi ada 4 aspek tadi untuk penegakan hukum lingkungan. Yang pertama adalah hukum pidana. Tadi ancamannya sudah saya kemukakan di depan, ya. Betapa berat ancamannya ini, ya. Jangan main-main. Misalnya pendaki gunung, misalnya ada rombongan sesaji atau apa, atau dari luar kota. Di sini kalau merokok hati-hati, ya. Misalnya karena kelapaannya, habis merokok, puntungnya dibuang, terjadi kebakaran karena kelapaannya menyebabkan kerusakan lingkungan, ya. Kena pidana penjara dan denda juga. Kalau dengan sengaja, misalnya saja sebuah perusahaan, ya, badan hukum PT misalnya, limbahnya ini sengaja mencemarkan lingkungan hidup, tahu disengaja biar merusak lingkungan hidup yang akan tanahnya dikuasai. Nah, di sini ada 4 aspek. Kalau sengaja berarti merusak lingkungan hidup, misalnya saja tanah-tanahnya tidak bisa ditanami, sumur-sumur tidak bisa diminum airnya, ini merusak lingkungan hidup. Ini kena pidana, ancaman pidana penjara dan denda perusahaan itu, ya. Kemudian dalam aspek pidana, pencemar ini harus bisa mempertanggungjawabkan dan harus bertanggung jawab. Nanti ini pihak penegak hukum, kepolisian yang akan menegakkan, ya, akan dipanggil. Apakah terjadi sengajaan atau karena keapaannya, nanti bisa diterapkan sesuai dengan pasal yang sesuai fakta di lapangan, ya. Selanjutnya aspek hukum perdata, ya. Jadi perusahaan lingkungan bisa diterapkan dalam aspek hukum perdata. Misalnya prawedding yang ada di Jawa Timur itu merusak lingkungan hingga terbakar, Pemda setempat bisa menggugat organizer prawedding ini untuk ganti kerugian, ya, Pemda, ya. Kemudian dari pihak kepolisian bisa melakukan penyidikan apakah prawedding itu ada unsur sengajaan atau keapaannya menyebabkan kerusakan lingkungan. Sengaja atau tidak karena keapaannya bisa kena pidana, ya, dan denda sama, cuman berat yang sengaja, ya.
Selanjutnya, terus dari aspek hukum perdata, ini tadi contohnya adalah prawedding. Saya contohkan kalau perusahaan itu merusak lingkungan hidup sekitarnya, maka masyarakat setempat bisa menggugat ganti kerugian selain Pemda kepada badan hukum atau PT tersebut untuk meminta ganti kerugian. Ya, selain pihak kepolisian juga akan melakukan penyidikan bahwa perusahaan tersebut telah mencemarkan lingkungan hidup. Ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah aspek hukum administrasi negara. Ya, penegakan hukum dalam aspek hukum administrasi negara, yaitu kalau itu pencemar, itu perusahaan, buah PT besar yang ada limbahnya, maka membuang limbah yang bercampur dengan kimia, ya, bahan kimia yang membahayakan lingkungan hidup, ya, merusak tanah atau penggunaan air dan sebagainya, dekat dengan misalnya kolam, dekat dengan misalnya tambak, nah, akhirnya tidak bisa difungsikan. Ini ada kerugian, bisa dituntut yang punya tambak maupun tempat-tempat pemeliharaan ikan yang lain pada perusahaan tersebut. Selain aspek hukum pidana diterapkan tadi, ya. Nah, kemudian aspek hukum administrasi negara ini hubungannya dengan Pemda yang mengeluarkan izin, ya, izin perusahaan. Maka izin perusahaan tersebut karena mencemarkan lingkungan hidup, ya, dengan sengaja atau karena keapaannya, maka izin perusahaan ini sementara dipending dulu untuk operasional. Ya, kalau itu memang dengan sengaja sudah diperingatkan, bisa saja dicabut. Ya. Selanjutnya, aspek yang keempat, contohnya ada perusahaan besar di Sumatera pernah terjadi, pernah melakukan tindakan, ya, ini di berita dalam penyidikan di lapangan bahwa ada unsur sengaja kebakaran, ya. Nah, di sini kebakaran itu berjalan berhari-hari sampai minggu. Nah, ini asapnya sampai Singapura, Malaysia. Nah, di sini asap itu mengganggu penerbangan di Singapura maupun Malaysia, menderita kerugian, ya, pelabuhan udara itu. Nah, ini ada aspek perdata internasional. Jadi negara luar negeri bisa menuntut secara perdata pada pemerintah Indonesia, CQ, ada badan hukum yang terbukti melakukan kebakaran itu. Ya, ini ada aspek perdata dalam hukum internasional. Ya, jadi ada 4 aspek, ya. Selanjutnya, Undang-Undang Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009 ini jelas tadi saya kemukakan mencabut Undang-Undang Lingkungan Hidup yang lama, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 1997, ya, sudah tidak berlaku lagi, ya. Saudara-saudara sekalian, itu saya sekelumit saya kemukakan dalam garis besar penegakan hukum bagi perusak lingkungan hidup di Indonesia. Jadi saya harapkan hati-hati apa yang saya kemukakan tadi, ke pendaki atau membuang puntung di jalan yang sebelahnya ada hutan kering dan sebagainya, hati-hati. Ini harus ada pertanggungjawabannya, baik pidana maupun perdata, ya, yaitu ada denda dan ancamannya
tidak ringan, bersangat berat sampai ancamannya 15 tahun dan hukuman dendanya 5 miliar sampai 15 miliar. Ini tidak sedikit. Ini saya harapkan kita semua ekstra hati-hati. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga dapat bermanfaat apa yang saya kemukakan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.